wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Banjar. Saya Dede Hasyaru SPD dari UPTD SDN Sinar Tanjung dengan fasilitator Ibu Hastuti Nirmala SSI MPD dan pengajar praktik Bapak Deni Suharyanto SPD MPD. Rekan saya Dini Firmandari SPD dari UPTD SDN 5 Hegarsari. serta rekan saya Rita Lisnawati SPD dari UPTD SD Negeri 5 Mekarsari. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan praktek coaching dalam rangka memenuhi salah satu tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Rita silakan masuk. Apa kabar Bu Dede? Alhamdulillah baik Ibu. Ada apa Ibu ya? Iya, jadi begini Bu Dede, mohon maaf mengganggu waktunya. Ada yang ingin saya bicarakan Bu. Oh iya, kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Ya, jadi begini Bu, saya berencana akan praktek coaching terhadap Ibu Dini ya, yang akan dilaksanakan nanti siang. Saya ingin meminta bantuan Ibu Dede untuk menjadi observer dalam sesi coaching yang nanti siang akan dilaksanakan. Ya. Apakah Ibu berkenan untuk membantu saya? Oh iya Bu, insya Allah bisa. Jadi begini ya Bu Rita, sebelum kita melaksanakan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai alur kita atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Baiklah Bu Rita, untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching kali ini Bu? Ya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah pertama adalah kehadiran penuh, di mana seorang coach harus fokus terhadap coachee. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya coachee dapat membuka kompetensinya serta mampu mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Baik. Yang terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Rita dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coaching yang saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Iya. Kalau begitu nanti ketika Bu Rita akan melaksanakan kegiatan coaching, Bu Rita hubungi saya lagi ya. Semoga lancar ya kegiatan coachingnya. Jangan lupa persiapkan dengan baik ya Bu. Iya, baik Ibu. Terima kasih sekali ya Bu ya. Iya. Sama-sama Bu Rita. Ya, terima kasih Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Silakan duduk Lagi Ibu. pada ngapain? Lagi ngopi aja Bu. Oh iya. Silakan begini. Terima kasih. Gimana Bu Dini? Katanya tadi mencari saya. Betul sekali Bu, saya dari tadi mencari Ibu, tapi Ibunya tidak ada. Oh ya, maafkan ya Bu Dini. Tadi kebetulan ketika jam istirahat saya keluar dulu mencari sesuatu. Sekarang ada apa nih Bu Dini? Begini Bu Rita, ada sesuatu hal yang ingin saya diskusikan sama Ibu. Mudah-mudahan setelah saya bercerita sama Ibu, saya akan merasa lebih tenang Bu. Iya. Kira-kira terkait apa nih? Sepertinya dilihat-lihat Bu Dini sedang galau. Benar sekali Bu Rita. Iya. Alhamdulillah kan ya, saya sekarang mengikuti program guru penggerak Bu di angkatan 11. Tetapi saya bingung Bu, karena tadi malam kan saya mendapatkan info bahwasanya P3K akan dilaksanakan orientasi Bu di Kota Banjar. Semua P3K harus wajib mengikutinya. Kurang lebih kegiatan tersebut 14 hari Bu, seperti itu. Jadi saya ingin mendiskusikan sama Ibu
bagaimana supaya program guru penggerak tersebut bisa berjalan dengan lancar, dan saya juga tetap mengikuti kegiatan orientasi tersebut dengan baik. Seperti itu. Wah, alhamdulillah ya Bu Dini ya. Selamat. Jadi Bu Dini sekarang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Jadi Bu Dini ingin program pendidikan guru penggeraknya tetap berjalan gitu ya, kegiatan diklatnya juga harus berjalan gitu ya Bu ya. Ya, betul sekali Bu. Tetapi saya bingung Bu, bagaimana mengatur waktunya agar kedua-duanya bisa saya laksanakan dengan baik Bu. Iya ya. Sekarang misalnya sekarang kira-kira nih Bu Dini sekarang berada di skala berapa? Untuk skala Bu, saya mungkin sekarang berada di skala 5 Bu, karena saya benar-benar bingung Bu. Untuk kegiatan tersebut sama-sama pentingnya kalau menurut saya, tetapi untuk melaksanakan dalam satu waktu saya kira sulit Bu, seperti itu. Iya ya. Jadi Bu Dini ingin tetap semuanya berjalan seiringan ya Bu ya, berjalan seimbang ya Bu ya. Iya Bu Rita, saya kan tidak bisa meninggalkan salah satunya Bu, karena kedua-duanya kan begitu penting ya Bu Iya. untuk saya. Karena dua kegiatan ini sangat bermanfaat sekali untuk saya Bu. Iya ya. Masalahnya waktunya berbarengan ya Bu ya. Kemudian Bu Dini kira-kira punya rencana tidak supaya keduanya bisa terlaksana, kemudian target yang ingin Ibu Dini capai itu nantinya di skala berapa? Iya Bu, mungkin apa ya Bu ya, saya bingung Bu. Mungkin saya akan konsul dulu mungkin Bu ke Ibu PP saya, dan maksud saya Bapak PP saya dan Ibu Fasil saya, terkait adanya kegiatan orientasi di P3K. Mengenai target, saya ingin mencapai di skala 9 mungkin seperti itu. Bisa itu seperti itu juga ya. Jadi bagaimana Bu Dini kira-kira jalan keluarnya? Untuk kegiatan orientasi saya kira tidak mungkin ya Bu dipindah jadwalnya. Soalnya itu bukan saya yang membuat jadwalnya. Iya, dari dinas ya Bu ya, langsung ditentukan dari sana Iya. jadwalnya. Iya. Jadi itu tadi ya ide yang sangat bagus ya. Bu Dini ingin konsul dulu terhadap Bapak PP dan juga Ibu Fasilnya. Jadi sekarang rencana Bu Dini untuk bisa Ibu Dini lakukan untuk mencapai target Bu Dini tadi di skala ke-9 ya. Iya. Bagaimana Ibu Dini? Tentunya saya nanti akan konsul dulu ya Bu ya dengan Ibu Fasil dan Bapak PP saya Ya. untuk meminta kebijakan terkait kegiatan yang berbenturan tadi Bu, seperti itu. Selain itu juga mungkin saya tidak menunda-nunda dalam mengerjakan tugas seperti itu Bu, agar kedua-duanya bisa beriringan dilaksanakan dengan baik. Wah, rencana bagus itu Bu Dini ya. Dengan demikian Ibu bisa menjalankan keduanya. Nah, alhamdulillah Ibu dari apa yang Ibu sampaikan barusan, Ibu sudah menemukan solusi dan cara mengantisipasi dari permasalahan yang Ibu sedang hadapi. Dan sekarang kira-kira ukuran keberhasilan yang Ibu Dini harapkan tadi di skala 9 ya. Kira-kira apa nih komitmen Ibu untuk melaksanakan di skala 9 yang tadi, tujuannya bagaimana? Iya, mungkin saya harus mengatur waktu dengan baik Bu, mengerjakan tugas CGP dengan maksimal, tidak menunggu deadline ya Bu ya, seperti itu. Kemungkinan minggu depan saya akan memulai rencana tersebut Bu. Semakin cepat semakin baik ya Bu ya. Ya, semoga rencana Ibu tadi dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Jadi Ibu bisa mengikuti kegiatan tersebut tanpa harus meninggalkan salah satunya. Jadi semuanya itu seimbang ya Bu ya. Amin, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar Bu, tidak ada kendala apapun. Terima kasih atas waktunya ya Bu, sehingga saya bisa berdiskusi dengan Ibu ketika saya menemui kendala dari permasalahan yang saya temui. Sekarang saya menjadi lebih tenang Bu, mempunyai solusi atas kebingungan yang saya alami. Iya Bu Dini, sama-sama. Jangan sungkan-sungkan kalau ada apa-apa, kita bisa sharing ya Bu ya. Sukses terus Bu Dini untuk pendidikan calon guru penggeraknya dan juga kegiatan orientasi P3K-nya. Nah sekarang bagaimana nih tindak lanjut kita ke depannya Bu? Saya penasaran nih, bulan depan kita ketemu lagi yuk. Boleh Ibu,
Kira-kira mau di mana kita ketemuannya, Bu? Nah ya, nanti kita diskusikan lagi ya Bu ya. Baik, Ibu. Terima kasih ya, Bu, sudah mendengarkan dengan baik. Iya, sama-sama. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Bu ya. Nanti jangan lupa berkabar-kabar ya. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih Ibu Dede sudah menyediakan waktunya menjadi observer pada kegiatan coaching yang tadi telah saya laksanakan ya Bu. Sama-sama Ibu Rita, alhamdulillah ya kegiatan coaching tadi berjalan dengan lancar. Iya, alhamdulillah Ibu. Sebelum penutupan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Ibu pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu harapkan gitu? Iya. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Dita, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita ya Bu. Bu Dita sudah berusaha menggali dengan cara memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Dini tadi, sehingga Ibu Dini bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan pertanyaan terakhir Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru dilakukan Bu? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu ingin lebih memahami lagi proses tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baiklah Bu Dita, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Amin. Terima kasih ya Bu. Saya pamit. Assalamualaikum Bu Dede. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Bu Dini, Bu Dede. punya waktu nggak Bu? Saya mau berbincang-bincang sedikit. Baik, Bu. Silakan masuk, Bu. Ya, makasih Bu. Silakan duduk, Bu. Ya, makasih Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Bu, mohon maaf mengganggu waktunya nih Bu. Ada yang ingin saya bicarakan. Jadi begini Bu Dini, saya berencana akan melaksanakan praktik coaching terhadap Bu Dita yang akan dilaksanakan nanti siang. Saya ingin meminta bantuan kepada Bu Dini untuk menjadi observer dalam sesi coaching nanti. Apakah Ibu berkenan untuk membantu saya Bu? Oh iya Bu, insya Allah saya bisa. Jadi begini ya Bu Dede, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada kegiatan coaching nanti ya Bu. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pernyataan dari coach. Baiklah Bu Dede, untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching nanti Bu? Nah Ibu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama, kehadiran penuh di mana seorang coach harus fokus terhadap coachee. Dan yang kedua adalah mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot agar coachee dapat membuka kompetensinya serta mampu mencari solusi dari masalah yang dihadapinya Bu. Seperti itu ya. Untuk pertanyaan kedua nih Bu, Iya. kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada kegiatan coaching nanti Bu? Nah, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan penuh fokus Bu. Iya. Kalau begitu, ketika nanti Ibu melakukan kegiatan coaching, Ibu hubungi saya lagi ya Bu. Semoga lancar kegiatan coachingnya Bu. Jangan lupa persiapkan dengan baik ya Bu. Ya Ibu, terima kasih sekali ya Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rita. Bu Rita apa kabar? Alhamdulillah baik Bu, tapi saya sedang ada permasalahan Bu. Gimana Bu Dede dan Bu Dini apa kabar? Alhamdulillah kita baik Bu. Alhamdulillah ya bisa bertemu pada hari ini ya Bu di tengah kesibukan kita masing-masing. Bu Rita ada pesan apa Bu? Tujuan dari rencana pertemuan kita kali ini? Ya, seperti yang Ibu Dede ketahui ya Bu,
saya sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan yang 11. Saya sangat bersyukur sekali dapat mengikuti pendidikan guru penggerak ini, Bu. Tetapi seiring berjalannya waktu saya mulai bingung, Bu. Saya merasa keteter, kewalahan dalam membagi waktu. Di satu sisi saya harus menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang guru, ya Bu ya. Kemudian di sisi lain juga saya adalah seorang ibu. Kebetulan anak saya juga masih kecil, ya Bu, masih asli juga. Terkadang saya merasa bersalah gitu, Bu, kepada anak saya karena kesibukan yang saya hadapi itu tugas CGP, ya Bu ya, yang sangat numpuk. Jadi quality time bersama anak itu menjadi berkurang, Bu. Bu Rita luar biasa sekali ya Bu, bisa menjadi salah satu calon guru penggerak yang dapat kesempatan mengikuti program pendidikan guru penggerak. Jadi sekarang Bu Rita sedang bingung nih membagi waktu antara tugas CGP dan juga quality time bersama anak dan keluarga. Kira-kira kalau dibuat skala nih dari 1 sampai 10, Ibu Rita sedang berada di posisi berapa untuk mencapai tujuan Ibu supaya bisa membagi waktu tersebut? Iya, sebenarnya saya juga bingung ya Bu ya untuk bisa membagi waktu tersebut. Sepertinya saya sekarang berada di skala 5, Bu. Karena saya benar-benar bingung sekali selain tupoksi yang tadi sudah saya sebutkan, ya Bu ya. Jadi saya itu benar-benar merasa dikejar-kejar tugas deadline CGP gitu ya. Selain itu juga administrasi kelas juga harus tetap berjalan dilaksanakan gitu, Bu. Benar sekali ya Bu, bagaimanapun kita sebagai seorang ibu pasti merasa bersalah ketika kualitas time kita bersama anak dan keluarga berkurang, apalagi ini usianya masih sangat kecil ya Bu. Nah sekarang target Ibu Rita untuk mencapai tujuan itu skala berapa Bu? Sepertinya target saya ingin mencapai di skala 9, Ibu. Wah bagus sekali Bu. Untuk mencapai target skala 9 yang tadi Ibu sampaikan, kira-kira bagaimana nih rencana Ibu Rita untuk mencapai skala tersebut supaya Ibu Rita bisa seimbang antara tugas CGP dan juga sebagai seorang ibu di rumah? Nah itu Bu, saya sedang bingung ya Bu ya. Tetapi sebelumnya saya sudah mengkomunikasikan dengan pihak keluarga ya Bu ya. Dan alhamdulillah keluarga sangat mendukung dan mensupport sekali dengan kegiatan CGP ini. Jadi mereka itu berharap saya tetap fokus gitu Bu dan tetap bersemangat mengikuti program CGP ini. Mereka berharap saya tidak khawatir lagi gitu dengan anak saya di rumah gitu ya, karena mereka itu udah siap gitu membantu gitu Bu ketika saya mengerjakan tugas, mereka siap-siap menjaga anak saya gitu Bu. Masya Allah, alhamdulillah ya Bu, dukungan dari keluarga Ibu sangat berarti sekali bagi Ibu. Lalu apa rencana selanjutnya yang akan Ibu Rita lakukan? Ya, saya pastinya ingin memanage waktu Bu ketika di sekolah. Saya ingin memanfaatkan waktu luang ketika ada jam pelajaran kosong ya, anak-anak ketika sedang pembelajaran PAI ataupun PGOK. Nah, saya ingin memaksimalkan waktu tersebut untuk mengerjakan tugas-tugas CGP, untuk menyicil gitu ya Bu ya. Jangan sampai saya mengerjakan tugas CGP itu deadline Bu ya. Jadi saya pastinya akan keteter sekali gitu. Jadi saya ingin memfokuskan tugas-tugas CGP itu di sekolah sehingga ke rumah itu sudah harus fokus bersama anak gitu Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu. Dari apa yang Ibu sampaikan, Ibu sudah menemukan solusi dan cara mengantisipasi dari permasalahan tadi. Kemudian untuk ukuran keberhasilan dari rencana Ibu Rita apa nih kira-kira supaya Ibu Rita tahu bahwa Ibu Rita sudah mencapai di skala 9 tadi? Ya, pastinya ketika saya berada di posisi skala 9 ya Bu ya. Pertama itu kualitas tugas saya di CGP tidak mengalami hambatan. Jangan sampai tertinggal ataupun sudah deadline saya belum mengerjakan gitu. Harus terlaksana dengan baik dan lancar. Kemudian yang kedua pastinya quality time bersama anak itu dapat terpenuhi, bisa fokus terhadap anak-anak dan keluarga. Selain itu kewajiban saya sebagai guru juga saya harus tetap terlaksana dengan baik gitu Bu. Iya, baik Ibu. Lalu apa komitmen Bu Rita terhadap rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya sebagai bentuk tanggung jawab dari Ibu Rita sendiri? Ya, saya harus mengatur waktu dengan baik ya Bu ya, harus bisa memanage waktu dengan semaksimal mungkin seperti itu Ibu. Iya Bu. Alhamdulillah jadi step by step Ibu sudah mulai menemukan solusi sebetulnya Bu dari permasalahan Ibu yang dihadapi. Jadi sekarang Ibu Rita jangan bingung lagi ya. Karena mulai tahu nih solusinya. Karena walaupun ada
sebagai pendidik juga ya, sebagai orang juga di rumah. Tapi ternyata sekarang mulai tersadarkan bahwa dukungan dari keluarga itu sangat besar, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai dukungan yang dapat membantu ibu menjaga komitmen ini Bu. Semangat terus ya Bu. Iya Ibu, alhamdulillah sekali. Terima kasih Ibu juga sudah sangat mendukung saya. Saya menjadi bersemangat lagi Bu. Alhamdulillah Ibu, kita sudah sampai nih di ujung sesi ya Bu. Bagaimana nih kita melanjut Ibu dengan coaching kita ke depannya? Saya jadi penasaran loh Bu. Bulan depan kita ketemu lagi Bu. Ya, ayo Ibu, kita sharing lagi ya Bu ya. Saya penasaran nih Bu, bagaimana kelanjutan kita dari Ibu. Semoga semua dapat berjalan sesuai dengan rencana Ibu tadi ya. Ya amin. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk sharing di tengah kesibukan Ibu yang sangat luar biasa padat. Kemudian alhamdulillah berkat coaching ini sekarang saya menjadi tercerahkan, tidak galau lagi ya Bu ya. Saya bisa menemukan solusi dan mengadakan rencana-rencana ke depannya. Iya Ibu. Alhamdulillah Ibu, sama-sama tetap semangat dalam menjalankan kegiatan CGP-nya, kemudian di keluarganya ya Bu tadi, dan tetap jaga kesehatan ya Bu. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Ibu juga saya doakan semoga Ibu selalu sehat, sukses terus selalu gitu. Ya Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Ibu. Iya, Sampai lagi. sama-sama. Wah, Bu Dede, luar biasa sekali sesi coaching tadi. Semua berjalan dengan lancar ya. Gimana nih perasaannya setelah melakukan coaching tadi, Bu? Terima kasih Ibu. Setelah tadi melaksanakan proses coaching, saya merasa kompetensi yang saya ingin capai terlaksana Bu. Dan saya juga merasa bahagia bisa melakukan percakapan dengan coaching dan semua permasalahan yang coach disampaikan bisa mendapatkan solusinya. Baik Ibu. Lalu merujuk pada indikator tercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi, Bu? Iya Bu, setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan tersebut sesuai dengan alur cerita Bu. Oke, berarti Ibu sudah tercapai semuanya ya, Bu? Iya Bu, insya Allah sudah kalau menurut saya. Ya. Baik Ibu, tapi di sini izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama proses coaching tadi ya Bu. Iya Bu, silakan. Oke, berdasarkan observasi tadi Bu, percakapan yang tadi dilakukan sudah berjalan dengan baik. Di mana Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur cerita ya Bu, yang lalu menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian mengarahkan beliau dalam mengidentifikasi permasalahannya. Selain itu juga merencanakan aksi tadi sudah muncul ya Bu untuk menyelesaikan permasalahan, dan Ibu sudah memancing beliau untuk berkomitmen dalam menjalankan rencana aksinya. Setelah itu juga tadi saya lihat Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching Bu. Tadi saya melihat Ibu sudah fokus dengan coaching, artinya Ibu di sini melakukan kesadaran penuh, sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah itu yang paling penting ya Bu. Kemudian seperti yang Ibu katakan tadi di praobservasi, bahwa Ibu ingin mengobservasi secara spesifik kompetensinya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah saat coaching tadi saya sudah melihat itu semuanya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas umpan baliknya Bu. Ya, sama-sama ya Bu. Selanjutnya kompetensi apa yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi Bu pada saat proses coaching tadi? Baik Ibu, saya akan melakukan latihan yang lebih intens dengan mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif, sehingga pas coaching selanjutnya saya bisa lebih fokus. Ya, amin ya Bu. Semoga kompetensi tersebut bisa Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu. Demikian kegiatan praobservasi ini ya Bu. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Sampai ketemu lagi ya Bu Dede. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dede. Apa kabar? Maaf Ibu, mengganggu waktunya. Kalau diizinkan, boleh nggak saya berbincang-bincang sama Ibu? Boleh Ibu. Terima kasih ya Bu. Kebetulan hari ini saya ada waktu kosong. Ada apa Bu? Begini Bu, saya kan memiliki permasalahan Bu dalam pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan dengan berbicara sama Ibu, saya bisa menemukan solusi
Jadi begini Bu, ada 5 siswa yang apabila sedang mengikuti pelajaran matematika di kelas tidak begitu semangat Bu, bahkan tugas pun jarang dikerjakan. Nah itu yang membuat saya sedikit pusing Bu dan lelah Bu di kelas. Seperti itu. Tadi Ibu bilang ada 5 siswa ya Bu yang kurang semangat dalam belajar dan mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah yang anak tersebut lakukan? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak-anak tersebut, berbicara empat mata, menanyakan penyebab mereka mengapa tidak begitu bersemangat dan dalam mengikuti pelajaran matematika itu mereka kayaknya nggak begitu bergairah Bu dan jarang sekali mengerjakan tugas. Lalu dari hasil pengamatan dan pendekatan yang Ibu lakukan terhadap anak tersebut, mengapa dia tidak memiliki semangat dalam pembelajaran matematika Bu? Iya Bu, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada mereka, ternyata mereka itu tidak suka mata pelajaran matematika Bu karena malas menghitung terus ya Bu, dan disajikan dalam bentuk terlalu panjang, jadi membuat anak-anak itu malas mengerjakan dan tidak mengikuti pelajaran tersebut. Itu berdasarkan pengamatan hasil diskusi saya ya Bu dengan soal tersebut. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan pada murid-murid Ibu tersebut? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran matematika dengan baik Bu, seperti murid-murid yang lainnya. Kalau begitu, apakah yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid-murid Ibu tersebut? Ya Bu ada, karena berdasarkan pengamatan dan pengalaman belajar di kelas, saya rasa ternyata saya mungkin kurang menerapkan metode pembelajaran Bu dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk pelajaran matematika yang sesuai kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik Bu agar siswa berminat untuk belajar bersama saya. Baiklah, menurut Ibu nih, apakah ada metode yang berhasil dilakukan di kelas pada kegiatan pembelajaran matematika tersebut Bu? Ada Bu, saya pernah mencoba melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok, serta saya mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan mereka Bu. Kebetulan untuk pelajaran matematika di SD ini kita sangat memerlukan siswa lain yang mempunyai kemampuan yang tinggi untuk membantu teman lainnya. Dan di kelas 3 sendiri pembelajaran matematika itu dibuat secara kelompok, diskusi dalam penyelesaian soal-soal cerita gitu ya Bu, dengan maksud supaya melatih atau membantu siswa yang kurang bisa gitu Bu. Seperti itu, luar biasa, hebat sekali Bu Dede ini. Jika kita rating nih Bu, dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu seberapa besar sih tingkat keberhasilan metode ini Bu? Kalau menurut saya sih Bu antara 7 dan 8 Bu untuk pelajaran matematika mah, karena pelajaran ini memang bagi beberapa siswa mempersulit Bu dan kurang disukai, sehingga saya bisa atau tidak bisa menjamin Bu 100% muncul semangat saja sudah merupakan kebahagiaan bagi saya Bu. Mudah-mudahan dengan semangat tersebut akan memberikan pengaruh baik bagi mereka sehingga bisa menerima dan memahami materi dengan baik Bu. Baiklah, selanjutnya apa rencana yang Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Bu? Ya Bu, selain tadi metodenya yang bervariasi ya Bu, pembelajaran juga akan diiringi dengan ice breaking yang menarik dan menyenangkan seperti yang tadi saya ceritakan sama Ibu. Saya juga akan mencari segala informasi terkait bagaimana cara mengajar matematika yang berpihak pada murid dan metode yang disukai mereka agar tercapai tujuan belajar yang baik Bu dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Baik. Kalau begitu, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut Bu? Ya, mungkin menurut saya Bu yang akan membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah yang pertama kepala sekolah dan tidak lupa juga rekan sejawat. Kemudian saya mengkomunikasikan ini kepada wali murid yang lainnya Bu, orang tua gitu. Saya juga akan berkonsultasi dengan rekan saya dan kelas 3A gitu yang tentunya memiliki program dan materi yang sama dengan saya. Kira-kira berapa lama waktunya itu Bu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut? Sepertinya tidak akan membutuhkan waktu yang lama Bu, soalnya saya ingin secepatnya menerapkan, mungkin saja pencapaiannya hanya membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan ya Bu. Betul sekali Bu. Nah, kapan Ibu bisa melaksanakan rencana tersebut Bu? Wah,
kayaknya secepatnya Bu akan saya terapkan agar murid mendapat hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan bagi baik murid Bu maupun bagi pendidik. Nih, kemudian Ibu, untuk komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik Bu? Iya Bu, saya akan konsisten Bu, konsisten dan terus menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah seperti misalnya di KKG gitu ya Bu, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik khususnya untuk pembelajaran matematika sehingga muncul semangat dan gairah siswa dalam mengikuti pelajaran tersebut Bu. Bagus Bu. Baik, apakah ada dukungan dari pihak Ibu yang dibutuhkan Bu? Alhamdulillah Bu, di sekolah saya dukungan sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan Bu, baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Saya hanya butuh dukungan dari diri saya sendiri Bu agar konsisten dalam melaksanakan kebaikan karena konsisten itu susah Bu. Ya, betul sekali Bu. Semoga rencana itu bisa berjalan dengan baik ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang hari ini Bu? Masya Allah, saya sangat lega Bu dan senang sekali. Syukurlah kalau begitu Bu. Apakah ada hal lain yang bisa Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Ibu. Senang sekali saya juga Bu rasanya bisa membantu Ibu pada hari ini. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik ya Bu, sehingga masalah yang tadi Ibu bicarakan bisa segera terselesaikan. Ya Bu, sekali lagi terima kasih banyak ya Bu. Saya mau pamit dulu Bu. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Demikian praktek coaching dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.